underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun dan denda 1 miliar untuk terdakwa kasus obat batuk sirup yang berbuntut gagal ginjal akut pada anak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kasus obat batuk yang mengandung zat yang tidak semestinya, yang mengakibatkan banyak anak-anak yang balita ya, terutama umur 4-5 tahun itu menderita sakit gagal ginjal akut, bahkan banyak yang meninggal. Betul. Itu menggembarkan dunia kesehatan di Indonesia. Ya, selama ini belum pernah terjadi loh. Ya, ternyata usut punya usut. Ternyata pabrik obat itu beli kepada sebuah perusahaan supplier obat-obatan ya, bahan obat ya. Itu biasanya bahan obat itu kan pasti kimia ya. Betul. Itu yang hanya mempertimbangkan harga murah saja. Kalau merek si A itu harganya misalnya 100.000, ternyata merek yang dipakai untuk obat batuk yang mengakibatkan malapetaka terhadap masyarakat itu tadi itu mungkin harganya itu jauh lebih murah dari 100, jadi mungkin 50 atau 60. Nah, pengusaha pabrik farmasi itu kan mikirnya bagaimana harus efisien kan. Jadi kemungkinan juga mempunyai pemikiran, wah ini yang merek A ini untungnya terlalu banyak, masa 100 perak. Sedangkan merek X tadi itu yang akhirnya kacau ya, ini kok cuman 50 atau 60 ribu, jadi selisihnya itu 40%. Nah pasti ya perusahaan-perusahaan pasti memikirkan untuk efisien. Jadi belilah dengan perusahaan baru tadi itu yang artinya baru itu selama ini tidak pernah hubungan ya. Mungkin pabriknya itu suppliernya udah lama juga yang lebih murah. Nah, dan pada saat mau membeli itu memang perusahaannya itu juga mempunyai sertifikasi kalau memang barang-barang atau bahan-bahan kimia untuk obat batuk tadi itu memenuhi syarat, ada sertifikatnya, maka beli saja. Ya, nah, tidak tahunya itu entah bagaimana dosisnya macam-macam, akhirnya ketahuan kalau penyebabnya itu adalah ini. Dan ternyata sudah masuk pengadilan kan. Nah, masuk pengadilan oleh jaksa penuntut itu masing-masing kelihatannya tuntutannya cukup besar. Ya, ada 7 tahun, ada 8 tahun, dendanya cukup besar. Tetapi sama hakim Kediri ya, itu cuma diputuskan 2 tahun sama 1 tahun. Nah ini kan mengganggu rasa keadilan masyarakat kan. Kita juga nggak mengerti atas dasar apa ini hakim mempunyai pikiran yang seperti itu. Korbannya banyak dan nyawa itu kan nyawa ya. Kalau udah meninggal itu kan nggak bisa dibayar berapa aja, nggak bisa kembali kan. Pakai apapun nggak bisa ya. Jadi ini kan betul-betul sangat merugikan masyarakat yang kena dengan obat-obat tadi itu. Ini kan bagaimana pengadilan di tempat kita ini ya. Tapi apakah tidak kasihan Om Bob? Ini kan baru pertama kali kasusnya mereka. Ya memang kita berharap jangan ada lagi kan. Ya. Jadi justru yang pertama kali ini harus cepat-cepat diambil tindakan yang betul-betul keras agar supaya jangan ada yang ikut-ikutan. Jangan ada yang coba-coba lagi hanya mikirkan uang tapi tidak memikirkan akibatnya dari konsumen. Ya kalau zaman kuno ya ini menurut kepercayaan kuno lah ya. Itu kejahatan yang paling besar di dalam kehidupan masyarakat itu adalah orang yang memalsukan obat. Orang beli obat itu kan tujuan mau menyembuhkan penyakitnya. Tetapi ada orang yang nekat memalsukan obat. Nah ini juga sama loh. Obat batuk itu kan supaya tidak batuk. Ya, maka belilah obat batuk. Belilah obat batuk, ternyata di dalamnya itu mengandung zat-zat yang tadi itu.
Ya, di mana yang beli harga murah di dalamnya, tapi ecerannya kan nggak pernah dijual lebih murah, sama dah supaya untungnya lebih besar lah. Lah itu kan sama dengan tadi itu kan. Dosa yang paling besar adalah orang yang memalsukan obat. Ya, orang yang seharusnya sembuh menjadi tambah sakit atau tidak sembuh. Ini kan dosa luar biasa. Hukumannya kalau zaman kuno, ya itu ini nanti hukum karma. Jadi kalau ada orang yang masuk obat, nah tapi memang kelihatannya sudah beberapa yang sepertinya terbukti ya hukum karma itu ya. Ternyata yang masuk obat tadi itu besok mendapat siksaan. Ya bukan di akhirat sana ya. Kita mikirnya dalam kehidupan aja. Ternyata dia kalau mau meninggal itu susah. Ya kena stroke dulu misalnya ya. Yuk kena gangguan Alzheimer itu loh, yang lupa-lupa ingat ya. Terus itu pokoknya penyakitnya aneh-aneh ya, mau minta meninggal nggak bisa ya, tapi kalau hidup terus ya seperti meninggal karena nggak bisa apa-apa, bahkan dengan keluarganya sendiri sudah lupa, tidak tahu siapa ya, jadinya cuman dikasih makannya juga harus pakai, tidak bisa makan enak tapi harus disonde itu kan. Nah itu zaman kuno ngomong orang yang masuk obat hukumannya karma, yaitu salah satunya begitu ya. Nah sekarang ini pengadilan, mungkin ini pelanggaran yang pertama, udah doknya kok jaksa nuntut 7 tahun, kok doknya cuma 2 tahun dan 1 tahun. Ini kan terlalu jauh ya. Nah ini juga nggak boleh ya, justru karena melanggar tata karma kode etik obat-obatan tadi itu mestinya hukumannya harus maksimal ya, supaya kapok, dan itu harus dipublikasikan. Ya jadi terus terang kalau modelnya pengadilannya seperti ini ya, bagaimana ya masyarakat bisa takut ya, karena tujuan hukuman itu kan membuat masyarakat jera. Nah, tapi kalau seperti ini, apa tujuannya untuk membuat jera itu tercapai? Nah, coba dipikir sendiri, tercapai enggak itu ya? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om